Pelatihan dan sertifikasi mediator Angkatan ke-22 kerjasama Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kabupaten Mimika dan Pusat Bantuan Mediasi GKI di Tanah Papua dengan dukungan Pemkab Mimika pada 3 hingga 8 Juli 2023 usai digelar. Dalam kesempatan tersebut, para peserta pelatihan dari pengurus FKUB Mimika mendapatkan banyak edukasi dasar untuk menjadi edukator dalam memediasi nantinya di lingkungan masyarakat. Dalam pelatihan menjadi mediator, untuk saat ini sertifikasi yang diterima merupakan sertifikasi semi-mediator sebagai syarat mengikuti ujian mediator, di mana selang 6 bulan ke depan para peserta harus mengikuti kembali pelatihan mediator tahap 2 untuk mendapatkan legalitas penuh menjadi mediator dengan sertifikasi Mahkamah Agung dan dapat langsung berpraktek. Kita dapat sertifikat tidak berhenti sampai di situ. Nanti PBM ini nanti berkantor di sini. Proses lebih lanjut, siapa mau jadi mediator, silakan berhubungan dengan tim pengurus, mulai dari direktur PBM sampai dengan stafnya. Mereka ada berkantor. Melalui FKUB kita sudah mengantar bahwa Anda ini calon-calon mediator yang profesional. Untuk mereka itu silakan. Penghargaan yang kita dapat ini membawa kita menjadi duta damai, duta bahagia, dan duta harmoni. Belajar banyak dari Bapak dan Ibu. Di tempat ini kami belajar tentang kerendahan hati, kebaikan. Ini memberikan kesan kepada kami bahwa memberikan harapan bahwa Timika pasti baik. Ada banyak kebajikan yang kami lihat di Bapak Dorang. Di tempat Bapak Dorang itu orang-orang yang hebat, orang terpandang. Tapi di tempat ini Bapak Dorang ajar kita semua bahwa kebaikan itu perlu kerendahan hati. Nilai dari kebaikan itu perlu belajar. Sekalipun kita tahu kita belajar. Terima kasih untuk pelajaran yang sangat berharga. Kami bawa hati, kami bawa jari, dan kami mau Bapak menjalan depan. Kalau ada apa-apa berkaitan dengan resource yang membutuhkan tenaga kami sangat siap untuk memberikan dukungan full. FKUB pimpin kita jawab. Kami juga sedang berkoordinasi dengan anak-anak muda, baik dari Yayasan Lawrence dan juga bekerjasama beberapa teman-teman kami yang menjadi bagus. Kita mau juga ke kampung-kampung untuk bicara damai bukan di kota saja. Kita juga ikut dari kampung. Karena itu kami di sini karena Bapak Dorang kami akan berkoordinasi dan berharap perjumpaan kita ini menjadi perjumpaan manis untuk Timika yang lebih berkualitas ke depan. Kegiatan ini saya sebagai anak muda yang berdiri di pas seperti jembatan transit, jadi saya sangat berterima kasih karena sangat pertama dia lebih membuka kita punya pikiran, kita punya rasa, dan kita punya tindakan. Pada saat kita keluar dari sini, kita sudah tidak lihat seperti Timika kacau tetapi Timika aman. Jadi salah satu pesan yang saya dapat dari sini, pesan saya lewat kegiatan ini, saya bisa jadi mediator yang baik buat saudara-saudara kami dan bisa melanjutkan transformasi pendidikan ini kepada pertama generasi yang di bawah yang akan melanjutkan hidup ke depan supaya membuat Timika damai, aman, dan tentram. Dalam kesempatan tersebut, Hakim Aktif Mahkamah Agung Ismu Bahaiduri secara daring menyampaikan dalam cetak biru Mahkamah Agung, salah satu penunjang keadilan terletak pada seorang mediator dan sudah diakui secara internasional. Inilah penyambutan saya mewakili Mahkamah Agung untuk selamat datang menjadi keluarga besar Mahkamah Agung melalui jalur mediasi di tangan Bapak Ibu lah. Nanti peradilan di Indonesia ini ujung tombaknya bukan lagi hakim, Bapak dan Ibu.
Jadi kami kemarin sudah sepakat di blueprint kita, ini juga besok rapat, cetak biru Mahkamah Agung itu pengedepanan, dan ini juga selaras dengan kebijakan pemerintah, bahwa memang keadilan itu di dalam masyarakat terletak pada seorang mediator. Jadi ujung tombaknya bukan pengadilan dulu, di peradilan seluruh dunia pun sudah mengakui. Jadi saya sudah agak baca literatur banyak tentang mediasi, bahwa di Eropa, di Latvia, di Yugoslavia, di Rusia, bahkan kalau di Singapura, Jepang, khususnya kami kerjasama dengan Jepang dan Belanda itu, di sana ada Wakai Jutai, jadi di sana itu sebelum orang menggugat ke pengadilan, itu wajib menempuh jalur mediasi. Bahwa yang diterima oleh pengadilan itu adalah pihak yang telah gagal mediasi. Nah, di Indonesia belum, tapi Indonesia karena peraturannya sangat susah, karena regulasinya harus melalui DPR begitu, tapi setidaknya melalui Perma nomor 1 tadi sudah diinterupsi, diintervensi di situ, dipaksa untuk mediasi meskipun jalur semi mediasi artinya semi litigasi artinya perkara masuk belum diperiksa dipaksa untuk mediasi. Namun elegannya memang yang paling tepat adalah ketika orang pengadilan itu ditempuh setelah gagal mediasi. Sebenarnya ini seperti halnya yang sudah ada di dalam kehidupan masyarakat, Bapak dan Ibu, bahwa proses mediasi ini memang proses awal. Saya kira di agama manapun sama. Kebetulan saya Muslim, tolong koreksi Pak Haji siapa, bahwa di agama Islam itu pahala terbesar manusia itu kalau dia berhasil mendamaikan. Dalam mengikuti pelatihan sertifikasi, yaitu sebuah paradigma baru dan equipment yang diberikan buat kami dan sangat up to date dengan kondisi yang ada saat ini di tanah Papua. Harapan saya bahwa melalui pelatihan ini ada pesan-pesan damai di tengah-tengah publik yang tersampaikan di tengah-tengah masyarakat juga. Pesan saya bahwa menghormati hak-hak orang lain sama dengan perdamaian. Terima kasih. Salam kerukunan. Saya merasa beruntung dan merasa luar biasa mengikuti acara ini. Awal-awalnya memang saya ragu, tetapi ternyata ketika saya ikuti acara ini maka membuka semua wawasan yang luar biasa yang tadinya menjadi keraguan, membuat saya semakin tambah oke dan berani untuk terus maju dalam rangka membuktikan pembelajaran selama kurun waktu hampir seminggu ini. Kemudian pesan saya, mari kita tanamkan rasa percaya diri untuk kepentingan ke depan, menjadi satu contoh yang terbesar untuk ke depan lebih membahagiakan khusus warga masyarakat Mimika dan bisa mampu menghindarkan warga dari konflik dan lain sebagainya. Mengikuti pelatihan ini sangat-sangat menurut saya pribadi sangat bermanfaat untuk kedepannya. Kenapa sangat bermanfaat? Sebagai pribadi saya, apa yang saya lakukan dalam keseharian saya mendekati apa yang kendala-kendala yang saya lakukan di kehidupan ada di pelatihan ini. Harapan saya ke depan, semoga ya pihak-pihak terkait khususnya ya pemerintah dalam hal ini Kabupaten Mimika dapat memfasilitasi pelatihan-pelatihan ini agar generasi penerus kita yang khususnya berdomisili di Timika lebih paham dan memahami kehidupan kesehariannya agar tidak bersinggungan dengan hal-hal yang kurang berkenan di masyarakat. Mengikuti pelatihan ini adalah saya merasa senang sekali karena saya mempelajari banyak hal, terutama mengenai kepribadian dan kecakapan seorang mediator.
kepribadian saya merasa dikuatkan setelah mengikuti pelatihan ini. Harapan dan pesan saya adalah supaya pelatihan seperti ini dapat juga diikuti oleh berbagai kalangan, terutama para praktisi pendidikan. Semoga pelatihan ini juga bisa menjangkau para guru, para kepala sekolah ataupun pengawas sekolah yang ada di Kabupaten Mimika, sehingga pendidikan di Kabupaten Mimika akan semakin maju. Yang saya rasakan melalui pelatihan ini adalah ada sesuatu ilmu yang baru. Dengan mengikuti kegiatan ini banyak hal yang menjadi ilmu untuk dapat menyelesaikan masalah. Nah, itu sebabnya saya berharap dengan semua kegiatan ini dapat membuka wawasan dan banyak pengertian yang bisa menjadi bekal dalam menyelesaikan segala masalah di lingkungan gereja, masyarakat, bahkan di pemerintah pun dapat dilakukan. Harapan saya dengan mengikuti pelatihan ini ke depan banyak hal-hal yang bisa menolong masyarakat. Untuk itu atas nama mereka, Tuhan dan pemerintah, atas nama 5 agama, kita tutup pertemuan ini. Semoga bertumbuh dan berkembang di tanah Papua umumnya dan khususnya di Kabupaten Mimika. FKUB Mimika, one team, one spirit, one goal. Siapa kita? Mediator Profesional Angkatan 22. Yes, yes, yes. Tim Liputan Papua MC TV.